Bu, orang ada ini ngaku cucu Nabi, nggak punya duit, nggak bisa baca Quran. Ini ada santri pinter, banyak duitnya. Ibu punya anak perawan, ngambilnya yang mana? Cucu Nabi goblok, nggak punya duit, tukang dawir. Apa ini milih santri yang nggak punya keturunan tapi dia pinter, banyak duitnya? Jawab. Milih santri yang pinter, yang banyak. Kata Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, al-alimul ladzi la yantasibu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yafuqu bi 60 darajatan min al-jahil alladzi yantasibu ila an-nabi. Orang alim, santri, kiai yang tidak mempunyai keturunan Nabi tetapi dia pinter, maka dia mengalahkan 60 derajat keturunan Nabi tapi goblok. Malu-maluin Kanjeng, ngakunya turunan Nabi tapi nggak bisa baca Quran. Ngakunya turunan Nabi, baca bahasa Arabnya dari kiri ke kanan. Nggak bisa baca bahasa Arab, baca kitab dari kiri ke kanan. Hari ini banyak orang yang ngaku keturunan Nabi tapi akhlaknya jauh dari akhlak Nabi. Betul? Banyak orang yang ngaku keturunan Nabi tetapi la yanzurunal ummata binadharil rahmah, tidak memandang umat binadharil rahmah dengan pandangan kasih sayang. Dia memandang umat bukan sebagai ladang beramal untuk membimbing menuju Allah, tetapi dia melihatnya sebagai ladang bisnis untuk mengeruk keuntungan pribadi untuk diri mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Pas diteliti nasabnya melenceng, bukan keturunan Nabi. Nasabnya terputus, tidak nyambung ke Kanjeng Nabi secara ilmu nasab, secara ilmu sejarah, secara tes DNA, ternyata bukan keturunan Nabi. Orang-orang yang hari ini paling getol mengaku keturunan Nabi di Indonesia dari klan Ba'alwi, ternyata saya teliti nasabnya sama sekali tidak tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Ibu, dalam Islam itu ajaran Islam yang hakiki, ajaran Islam yang murni. Kemuliaan tidak dilihat dari siapa keturunannya, dari mana asal suku bangsanya, tidak. Kemuliaan yang dihitung oleh agama Islam adalah berdasarkan takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian bukanlah dia yang keturunan raja, bukan dia yang keturunan nabi, bukan dia yang banyak duitnya, tetapi atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Orang yang paling lama sujudnya kalau dia salat, orang yang paling khusyuk, orang yang paling ikhlas hatinya ketika dia beribadah kepada Allah. Ada fakir miskin hatinya terenyuh, punya duit dia 50.000, dia kasih fakir miskin 25.000, yang 25.000 untuk anak dan istrinya. Dia lihat janda tua, kasihan, lihat janda tua punya duit, dia itu 2 juta, kasih itu 100.000 untuk janda tua. Ada janda muda lewat, dia punya duit 2 juta, dia terenyuh hatinya, dia berikan semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. 2 juta ini kasihin sama janda muda, sampai rumah dimarahin sama istrinya. Ya Suparna sama sekjennya tuh, Masya Allah, hati-hati ya Allah. Giliran janda tua 100.000 masihnya, janda muda 2 juta dikasihin semua.
Bu, mau punya suami begitu? Mau kagak? Itu dermawan, suami yang dermawan. Mau nggak? Banyak hari ini orang-orang yang pergi umroh tiap 3 bulan sekali, betul? Tapi tetangganya tidak makan, dia tidaklah peduli sama sekali. Nah, untuk dia tiap hari makan kenyang, tapi tetangganya tidak makan, dia tidak tahu. Dia pelesiran setiap liburan anak sekolah ke Bali, ke Lombok, tetapi dia tidak pernah untuk menyisakan sedikit saja harta bendanya untuk tetangga-tetangganya yang tidak kebeli gas untuk memasak. Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam adalah bagaimana kita bisa hidup bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukan hanya bersyukur dengan memanfaatkan nikmat itu untuk kita dan keluarga kita, namun kita lihat samping kanan dan samping kiri kita, apakah ada tetangga kita yang gentengnya bocor namun dia tidak punya anak laki-laki, dia hanya janda tua yang untuk ngebenerin genteng aja dia nggak bisa. Pernahkah kita tanya apa yang dia rasakan? Kita bisa manggil tukang, kita kasih 50.000, benerin tuh gentengnya janda tua. Inilah ibu-ibu, kadang-kadang ada janda tua atau orang miskin, dia masih muda tapi miskin, dia tidak berdaya karena dia bodoh, dia tidak mempunyai akses untuk bekerja. Rumahnya roboh karena angin hujan besar. Pernahkah kita hatinya terenyuh? Uang yang kita tabung untuk umroh ini kemudian kita berikan untuk membangun rumah tetangga kita. Inilah yang harus diajarkan kepada anak-anak kita, tenggang rasa dan kepedulian pada sesama. Karena kita hidup ini ibu tidak selamanya, betul? Loh, sakabe wong bakal mati, bener? Sakabe wong bakal mati, bu. Yang namanya mati itu tidak mengenal umur, ibu. Kadang-kadang yang tua mati, alhamdulillah, alhamdulillah, innalillah. Kadang-kadang yang muda juga bisa mati, yang tua masih hidup sampai 115 tahun. Saya punya nenek itu 115 tahun, masih pakai tongkat, bisa jalan kemana-mana. Tapi kadang-kadang ada anak yang baru berumur 18 tahun dia meninggal dunia. Jadi yang namanya mati tidak mengenal umur.